Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saudara Rapi, NIM 32024020886, mata kuliah Kecerdasan Buatan, dosen pengampu Pak Usman, STMKOM. Oke, kali ini saya akan melakukan presentasi dengan judul prediksi curah hujan harian menggunakan random forest regression. Oke, latar belakangnya adalah satu, peran vital curah hujan, unsur iklim penting bagi pertanian dan tata kelola air, mitigasi banjir atau kekeringan, dan perencanaan tata ruang. Tatanan modelan, curah hujan tropis bersifat fluktuatif dan non-linear, sulit ditangkap pendekatan dan statistik konvensional. Solusi berbasis AI, machine learning mampu mempelajari pola kompleks dari data histori untuk menghasilkan prediksi yang lebih baik. Random forest yang dipilih, ensemble learning yang tahan overfitting, menangani hubungan non-linear mudah diimplementasikan. Linear. Rumusan masalah dan tujuan penelitian. Rumusan masalahnya, banyak proses penggabungan data curah hujan harian dari beberapa berkas laporan iklim. Bagaimana tahapan processing data sebelum pemodelan? Bagaimana penerapan random forest untuk memprediksi curah hujan berdasarkan fitur waktu? Bagaimana tingkat akurasi model berdasarkan nilai SME dan R2 store? Tujuan penelitian menggabungkan data curah hujan harian BMKG menjadi satu dataset terstruktur, melakukan pre-processing analisis deskriptif data hujan harian, menerapkan algoritma random forest regression untuk membangun model prediksi, mengevaluasi performa model dengan MSE dan R2 stores, serta memverifikasikan hasilnya. Batasan masalahnya, data yang didapatkan curah hujan harian Geofisika Bandung 6 Juli 2024 sampai 31 Desember 2005. Fitur hanya fitur waktu day of year Monday, tanpa variabel iklim lain, suhu, kelembapan angin. Algoritma random forest regression clear sama dengan 100. Konsep random forest regression, algoritma ensemble learning 2021 membangun banyak decision tree secara acak lalu menggabungkan hasilnya untuk regresi prediksi akhir kata-kata seluruh pohon. Kelebihan random forest, tahan terhadap overthinking, menangani data, fitur, dan penjumlahan besar, mampu menangkap hubungan non-linear, memberikan estimasi dan konversasi. Data dan lokasi penelitian. Stadion Fisika Bandung. Semua datanya didapatkan dari website BMKG. Lalu metodologi penelitian, pengumpulan data, menggabungkan dan processing, ekstraksi fitur waktu, split data 80% banding 20%, pelatihan model random forest, evaluasi MS dan R2, visualisasi hasil prediksi. Processing data, membaca seluruh berkas CSV dengan deteksi otomatis pemisah kolom, koma, dan titik koma. Mencari waris header berisi kata dan tanggal, menentukan awal data dan valid. Menyeleksi kolom data dan RR curah hujan dari dataset. Konversi nilai RR dengan tipe numerik termasuk mengganti koma desimal menjadi titik.
menangani kode data valid 888 dan 999, mengisi nilai kosong missing value pada kolom RR dengan 0, konversi kolom tanggal ke tipe datetime, mengurut data secara kronologis, statistik deskripsi data curah hujan. Jumlah data ada yang 544, kata-katanya 6,21, median 0,3, maksimum 104,4, deviasi 11,7. Hasil evolusi model, nilai relatif tinggi, selisih prediksi versus aktual cukup besar. RR score negatif, model lebih buruk dari sekadar menebak kata-kata. Perbandingkan data aktual dan prediksi. Nilai aktual 5,1, hujan lebat diprediksi hanya 0,0 mm. Model kesulitan menangkap kejadian cuaca ekstrim. Dan ini adalah visualisasi hasil prediksi. Pembahasan mengapa model belum akurat. Curah hujan dipengaruhi banyak faktor dan aspek dari kelembapan, suhu, tekanan udara, arah dan kecepatan angin, hingga fenomena iklim skala luas. Faktor tersebut tidak dapat direpresentasikan hanya melalui informasi tanggal dan kalender. Data curah hujan dominan dengan nilai 0 rendah dengan sesekali nilai ekstrim. Distribusi yang sangat tidak merata, sehingga sulit dipelajari tanpa dengan fitur waktu sederhana. Oke, saya akan memperlihatkan kode dari curah hujan random forest. Yang pertama itu adalah import pandas. Dia akan mengelola data tabel yang ada di dalam CSV. Import IO dipercayai untuk menangani input dan output teks. Dan ini adalah filenya, di mana dia akan mengambil data dari file CSV yang ada di sini. Dan di sini adalah langkah 1, mendeteksi separator secara manual. Pilih separator berdasarkan karakter yang paling sering muncul, koma atau titik koma. Langkah kedua, baca file dengan separator yang dideteksi. Langkah 3, mencari baris header. Ini adalah baris sebagai header, dan ini adalah kode untuk kolom data tanggal dan curah hujan. Ini adalah kode untuk membersihkan datanya, dan ini adalah konversi data. Dan inilah hasil dari memuat data dari CSV. Pastikan kita mengecek data frame yang berisi gabungan curah hujan. Ini adalah statistik dari deskripsi curah hujan. Dan ini adalah menginputkan data algoritma random forest untuk regresi. Dan ini adalah fungsi untuk memberikan data latihan dan data uji. Fungsi untuk mengevaluasi akurasi model. Mengimpor data pandas untuk memanipulasi data frame. Dan yang ini memastikan variabel data tersedia dan tidak kosong. Membuat salinan data agar data asli tidak berubah. Dan ini adalah mengekstrak informasi waktu dari tanggal yang diberikan fitur variabel X. Hari keberapa dalam 1 tahun. Ini adalah bulan 1 sampai 12. Jadi ini adalah tanggal 1. Menentukan variabel input X. Dan ini tuh menentukan variabel yang diprediksi.
menyiapkan data fitur, dan yang ini tuh menyiapkan data target curah hujan, membagikan data 80% untuk latihan X-training, 20% untuk menguji X-test, membuat objek model Genome Forest, melatih model menggunakan data latihan, menggunakan model memprediksi data pengujian, dan ini adalah judul dari hasil output. Ini adalah hasilnya. Dan di sini ada mengimport library untuk membuat grafik. Dan ini adalah data grafiknya. Kita kembali ke PPT. Kesimpulan dari materi ini, 544 hari data dari 18 forecast iklim BMKG berhasil digabungkan menjadi satu dataset utuh. Reprocessing kode, validasi missing value, konversi tipe data menghasilkan dataset bersih dan siap diolah. Model Random Forest Successfully berhasil diimplementasikan dengan fitur waktu 80% training dengan per 20% tes. MSL 180,54 dan R2 sama dengan negatif 0,1669. Model belum mampu memprediksi curah hujan secara akurat hanya dari fitur waktu. Seakan menambahkan variabel iklim lain, suhu kelembapan dan tekanan kecepatan angin sebagai fitur tambahan. Karena data yang saya dapatkan itu hanya berisi tanggal dan curah hujannya saja. Jadi tidak ada suhu kelembapan, tekanan, dan kecepatan angin. Penerapan fitur lag nilai curah hujan beberapa hari sebelumnya. Mencoba algoritma lain, ARISMA atau LST. Melakukan tuning hyperparameter, jumlah pohon dan kedalaman maksimum. Oke, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.